وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تخشنا بنوري، يا ربي حفظك وأمانك. يا ربي واسكننا جنانا، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حثنا بالسعادة. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واغفر كل مؤذي. يا ربي نختم بالمشفى، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Rozali selaku pengurus
Majelis Taklim Al-Mutahharun. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Pak Rudi selaku pembawa acara, Pak Agus, Pak Abdul, dan seluruh anggota Majelis Taklim Al-Mutahharun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita setelah beberapa pertemuan kita tidak bisa melaksanakannya karena berkaitan dengan cuaca. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya dan juga para sahabatnya. Bapak-bapak yang saya muliakan, kalau ditanya tentang makna daripada keimanan, lalu apa jawab kita? Karena kita adalah orang-orang yang beriman, maka makna dari keimanan itu adalah membenarkan. Saya membenarkan sepenuh hati dan menyatakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keimanan kepada Allah. Jadi kita membenarkan sepenuh hati bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga adanya para malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, dan juga kita meyakini akan adanya hari akhir. Kemudian kita juga meyakini adanya takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan keimanan ini disesuaikan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita mengungkapkan dengan keyakinan yang mantap di dalam hati tentang rukun iman. Rukun iman. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi iman itu harus dibuktikan. Bukan hanya keimanan itu diucapkan dengan ucapan iqrarun bil lisan. Bukan hanya keimanan itu tasdiqum bil qalbi, yaitu dibenarkan di dalam hati, namun keimanan itu juga perlu, yaitu warkan bil arkan, yaitu amal bil arkan wa amalum bil arkan, yaitu mengamalkan dengan amalan-amalan yang nyata, dengan perbuatan yang nyata. Kalau sekedar keimanan yang terkait dengan ucapan saja, maka belum bisa dikatakan keimanan. Begitu juga hanya meyakini di dalam hati saja juga tidak bisa dikatakan keimanan. Harus ada 3 unsur, yaitu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan, yaitu ikrar dengan ucapan, dibenarkan di dalam hati, dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Bapak-bapak yang saya hormati, seseorang ketika sakaratul maut kemudian menyatakan keimanannya kepada Allah, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ya sudah terlambat. Karena pada waktu sakaratul maut oleh Allah dimunculkan hal-hal yang gaib,
ada sorga, ada neraka, terlihat semua. Bagi orang-orang yang tempatnya di sorga, maka juga ditunjukkan bahwa tempatnya itu akan di sorga. Juga sebaliknya, bagi orang-orang yang ditunjukkan bahwa tempatnya di neraka, ya tempatnya sudah di neraka. Jadi tidak bisa ketika seseorang begitu menyadari kematiannya sudah datang, nafas sudah di tenggorokan, baru menyatakan keimanan. Kata para ulama, keimanannya itu ditolak. Lalu bagaimana kalau dia taubat ketika sakit, misalkan seorang itu sakit, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara kematian dan sakit itu masih ada jeda, maka taubatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlambat. Karena kalau terlambat, ada hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, tuqbalu taubatal 'abdil mu'min ma lam yugharghir, bahwa taubatnya seseorang hamba itu akan diterima dari orang yang beriman malam yugharghir, sebelum nafasnya ada di tenggorokan. Mari keyakinan kita kepada Allah yang sudah kita ucapkan dengan lisan dan sudah dibenarkan di dalam hati, mari kita buktikan dengan amal perbuatan sehingga kita benar-benar memiliki keimanan yang utuh dan keimanan kita konsisten untuk kita buktikan di dalam amal nyata. Bapak-bapak yang saya hormati, iman kepada Allah itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ada iman secara taklid, ikut saja, ngekor. Pokoknya apa dikatakan oleh para ulama, ikut. Dia tidak paham dalilnya bagaimana. Yang jelas, dia yakin dengan ucapan ulama itu dan dia ikut. Ini iman taklid. Bagaimana dengan iman yang taklid ini? Sah. Namun ada bahayanya orang-orang yang imannya berdasarkan taklid, mengikut, ngekor. Apa bahayanya? Ketika ada serangan, keyakinannya itu diserang dengan serangan yang sangat keras, dia tidak bisa ngelak. Terkadang ikut terombang-ambing, tidak kuat dia menerima prinsip, sebab keyakinannya tadi berdasarkan katanya saja, berdasarkan pada saya ikut ulama seperti itu. Namun tetap sama keimanannya diakui. Namun demikian, jika ada bahaya yang mengancam, tidak punya pertahanan. Kita sering mendengar ada orang yang tiba-tiba keluar dari Islam karena goyahnya. Goyahnya macam-macam. Goyahnya karena penyakit, goyahnya karena rezekinya berkurang, goyahnya karena kemudian dengan lain demi, macam-macam lah pokoknya. Akhirnya dia goyah. Atau goyahnya melalui impian, mimpi-mimpi yang kemudian seolah-olah mimpi itu dibenarkan oleh dia, padahal mimpi itu datangnya dari setan. Sehingga banyak sekali orang-orang gara-gara mimpi akhirnya kemudian dia murtad, dia keluar dari agama. Jadi yang pertama adalah iman secara taklid. Kemudian yang kedua, iman secara tahqiq. Ini keimanan sejati. Karena di dalamnya sudah terhunjam dalam hati tasdiqum bil qalbi, yaitu membenarkan dalam hati.
dan sudah mantap, tidak bisa digoyahkan. Walaupun ada orang-orang yang mengajaknya, ada orang-orang yang menggodanya, ada pemikiran-pemikiran dari setan mulai membisikkan di dalam hatinya, dia tetap, karena keimanannya sudah mantap di dalam hati. Ini keimanan yang disebut secara tahqiq, iman sejati. Ada juga keimanan yang disebut dengan iman istidlal. Apa iman istidlal? Keimanan yang berdasarkan dalil. Apakah itu dalil akli, dalil nakli? Dia berdasarkan pada pengamatan, kemudian diamati ternyata akhirnya, oh benar, Allah itu ada. Benar, segala yang datang dari Rasulullah itu benar adanya. Karena dia berpikir secara mendalam dari hasil pengamatannya secara akal maupun juga pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dilihat Al-Quran itu, didengar, dikaji, ternyata ini ayat yang bukan sembarangan. Tidak ada orang yang mampu membuat ayat seperti ini. Itulah kemudian keyakinannya itu sangat kuat karena berdasarkan dalil. Bapak-bapak yang saya hormati, maka di sini bagaimana kalau kita beriman kepada Allah? Tentu keimanan kepada Allah ini yang pertama. Kalau tadi kita sebutkan ada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Lalu bagaimana dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa. Allahu Ahad. Jadi gambaran untuk menenteramkan orang-orang yang mencari Allah, maka ketenteramannya itu bisa dijawab dengan ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak diperanakan, tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Bagi kita umat Islam, konsep untuk menilai ketuhanan itu gamblang sekali melalui surat Al-Ikhlas. Untuk agama lain barangkali agak bingung. Apalagi banyak Tuhan, bingung jadi. Ada Tuhan ini, Tuhan itu. Bagi kita umat Islam, maka tidak bingung karena Tuhan kita jelas, yaitu Maha Esa. Dialah yang kemudian menjamin kehidupan semua makhluknya, tempat bergantung semua nasib manusia. Dia tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Kekuatannya, kekuasaannya. Pokoknya kalau sudah dikatakan Allah, ini semuanya putus semua. Enggak ada yang bisa melawan. Itulah sebabnya kita orang-orang yang beriman dalam segala hal, di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi berbagai persoalan, kalau dirasa ada sesuatu kesulitan yang kita hadapi, atau urusan itu seolah-olah kayak mandek, kayak mentok, kayak tidak ada jalan lain, sebut saja Allah. Allah, insya Allah semuanya itu bisa ada jalan keluar. Karena di dalam konsep ajaran Islam tidak ada istilah jalan buntu. Karena apa? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi kalau kita membaca ayat kursi. Sudah membaca surah Al-Ikhlas saja luar biasa itu. Bahkan surat Al-Ikhlas itu bagi pembacanya satu kali itu dianggap sepertiga Al-Quran. Dua kali 2/3 Al-Quran. 3 kali seluruh Al-Quran pahalanya. Kan luar biasa. Dan maka ada amalan-amalan yang kemudian para ulama dulu yaitu melaksanakan amalan membaca qul huwallahu ahad yang kemudian pahalanya itu disampaikan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Maka di dalam acara tahlil pun biasanya kan qul itu kalau di pesantren-pesantren dibacanya cukup banyak, bukan hanya 3 kali. Qul itu banyak sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kabarnya kata para ulama bahwa dengan kita banyak membaca Qul huwallahu ahad yang kemudian kita niatkan agar pahalanya nanti disampaikan kepada kedua orang tua kita, maka kedua orang tua kita yang ada di alam barzah sana itu akan dibebaskan dari siksa kuburnya, akan dibebaskan juga dari api neraka. Itu seperti itu. Ini rahasia dari Qul huwallahu ahad. Terlebih surat ayat kursi. Maka setiap kita zikir, apakah itu tahlil, apakah itu zikir setelah sholat, selalu ada ayat kursi. Ini luar biasa kita punya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini pantas kalau orang membaca ayat kursi kemudian memahami artinya, keimanannya semakin kuat. Selain juga rahmat Allah akan tercurah kepadanya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah dialah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Hayyu yang maha hidup. Tuhan kita maha hidup. Al-Qayyumu yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak diam, terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak antuk dan tidak tidur. Full 24 jam terus-menerus mengurus. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya kekuasaan di langit maupun di bumi. Semua kekuasaan Allah sudah mengurus kita, yang kemudian tidak tidur, tidak kena ngantuk. Dia punya kekuasaan yang begitu luas. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Yang kemudian luas kursinya itu antara langit dan bumi. Kursi Allah luar biasa. Ini jangan digambarkan kursi seperti kursi kita. Seperti yang sudah saya sampaikan dulu. Bahwa kursi Allah itu jika dibandingkan dengan alam dunia ini, alam dunianya seperti kelereng yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Padang pasirnya itu kursi Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Terus, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi.
siapa yang memiliki syafaat kecuali atas izinnya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Ketika nanti kita di pengadilan akhirat, maka tidak ada yang memberi syafaat kecuali yang diizinkan. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Beliau itu mengetahui di belakang kita, baina aydihim, di sekitar kita, wa ma khalfahum, di belakang kita. Pokoknya semua diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi mengendalikan alam semesta ini bagi Allah tidak sulit. Menjaganya itu tidak sulit. Tuhan mana yang bisa menandingi Allah? Enggak ada. Semuanya putus. Maka bagi kita umat Islam punya keyakinan yang mantap kepada Allah, dan kita baca ayat-ayatnya, yang ayat-ayatnya itu merupakan ayat-ayat yang sangat sakral dan mengandung hikmah yang dalam, maka bagi umat Islam itu punya senjata yang luar biasa. Baik itu kulhu maupun juga ayat kursi. Jadi ayat kursi itu kalau kita baca, selain akan memberikan kemantapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga banyak sekali ulama yang kemudian menjadikan ayat kursi itu sebagai amalan. Amalan, ada yang kemudian bacalah ayat kursi sebanyak 313. Lama juga Pak, 313. Insya Allah semua hajat dikabulkan. Ya pantas dikabulkan, orang luar biasa. Pantas dikabulkan, luar biasa. Cuma kitanya nggak pernah mengamalkan masalahnya. Nggak pernah mengamalkan. Ada seseorang mengeluh, anak gadisnya belum nikah. Usianya sudah cukup umur. Kemudian datang kepada seorang kiai. Kata kiai, bacalah 313 terus. Insya Allah dalam waktu dekat. Baru belum sebulan katanya. Langsung, Masya Allah. Mustajab. Kita sebenarnya banyak punya amalan seperti itu. Dengan landasan keyakinan di dalam diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi terutama kalau bisa sebelum kita membaca ayat kursi itu dibaca artinya kemudian diresapi, sehingga begitu kita baca insya Allah luar biasa. Pantas kata Nabi, kalau kita membaca ayat kursi, setan terbakar setan, nggak bisa melawan. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Bahkan tadi digambarkan di dalam ayat kursi yang begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian para ulama, agar keimanan kita kepada Allah itu tidak salah, terbimbing, maka kemudian para ulama ada membuat satu rambu-rambu yang kita kenal dengan ilmu tauhid, ilmu akidah. Sering menyebutnya akidah 50 atau sering menyebutnya aqaid 50 kalau orang Jawa.
Aqaid itu meliputi sifat wajib bagi Allah 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi yamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirat muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu 20. Artinya bahwa Allah itu wajib memiliki sifat yang 20 untuk menjaga jangan sampai keyakinan kita meleset daripada mengagungkan Allah. Ada orang celah-celah, kan setan itu macam-macam. Cari celah gitu setan. Nah ini para ulama itu ternyata mengambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian merumuskan ada sifat wajib bagi Allah 20. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo bekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya, dan seterusnya itu ada 20. Kemudian 20 lagi sifat lawannya mustahil. Mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak kekal. Mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Mustahil. Mustahilnya itu tidak mungkin. Secara akal tidak mungkin. Nah, sifat wajib 20, sifat mustahil 20 sehingga 40. Lalu ada lagi sifat satu lagi yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz. Jaiz itu boleh saja, Pak. Allah itu boleh saja berbuat, boleh saja tidak berbuat. Allah itu boleh menyiksa orang soleh, atau kemudian boleh saja memberikan ganjaran, memberikan masukan ke dalam surga orang yang durhaka, boleh saja. Misalkan soleh akhir hayatnya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Atau misalkan ini orangnya jahat, tapi di akhir hayatnya kok bagus dan meninggal. Ini namanya husnul khotimah. Itu terserah Allah. Jadi Allah itu terserah mau memberikan rizki kepada siapapun, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu urusan mutlak Allah. Itulah yang dikenal dengan jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi mengerjakan sesuatu yang bisa mungkin atau juga meninggalkan pekerjaan itu terserah Allah. Allah itu bebas, nggak ada yang menekan, nggak ada yang ditekan, nggak ada yang bisa menekan Allah. Ini namanya sifat jaiz. Itu baru 21 berarti ya. Baru kemudian untuk melengkapinya, karena syahadat kita juga ada syahadat Rasul juga, maka ada sifat wajib bagi Rasul, ada 4. Itulah yang kemudian kita kenal dengan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq wajib Rasulullah itu benar. Amanah wajib Rasulullah itu menyampaikan. Kemudian yang ketiga, fatonah wajib Rasulullah itu cerdas, tidak telmi, cerdas. Tabligh Rasulullah itu wajib menyampaikan. Ulang lagi, tabligh itu menyampaikan, amanah dipercaya, Lawannya 4 lagi. Tentu kalau lawannya tadi siddiq benar, berarti tidak benar, berarti bohong. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Kemudian amanah dapat dipercaya, tidak mungkin Rasulullah itu khianat. Tabligh tidak mungkin Rasulullah itu tidak menyampaikan, yaitu balada atau bodoh juga. Tidak mungkin Rasulullah itu bodoh. Jadi ada lawannya. Nah, sehingga antara wajib dengan yang mustahil bagi Rasul ada 8.
Satu lagi yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu satu, apa? Sifat kemanusiaan itu boleh ada pada Rasul. Rasul makan, minum, sedih, gembira, sehat, sakit, meninggal. Jadi jangan dianggap kemudian ada dulu pada waktu awal Islam begitu ada Rasulullah meninggal, ada yang bawa pedang. Siapa yang ngomong Rasulullah meninggal, saya tebas lehernya. Dianggapnya Rasulullah dia memang tidak meninggal. Bahwa sifat-sifat manusiawi di dalam Rasul itu ada. Namun la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Rasulullah walaupun memang ada kemanusiaannya tapi tidak seperti manusia biasa. Kan tidak masuk akal ketika orang-orang Quraisy minta, kalau saja yang datang kepada kami malaikat dari langit ngajak masuk Islam, saya mau ikut katanya. Tapi kalau yang ngajaknya Muhammad, saya tahu kecilnya enggak ada. Bahwa dia tuh lupa malaikat itu tidak seperti manusia. Makan tidak makan. Gimana nyontohinnya malaikat makan? Berumah tangga, malaikat tidak berumah tangga. Bagaimana menyontohi kepada masyarakat tentang berumah tangga? Nah ini, jadi mereka lupa. Mintanya katanya kalau saja didatangkan malaikat kepada kami, saya mau beriman. Ya ngomongnya doang kalau seperti itu. Dasar orang kafir kan seperti itu, banyak kelahnya lah. Iya. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah kemudian aqaid 50 atau akidah aqaid 50 itulah yang kemudian menjadi pegangan buat kita. Ini adalah dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jangan kaget kalau kemudian ada yang tidak setuju dengan apa yang saya kerjakan. Jangan kaget. Apalagi sekarang ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kemudian mencoba untuk membuat keraguan-keraguan. Itu apa itu sudah terbukti, sudah teruji di dalam sejarah. Ternyata dengan keyakinan seperti itu, keimanan kita menjadi selamat, insyaallah. Bapak-bapak yang saya hormati, kita mengetahui juga bahwa di dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Tapi seperti itu, sembahlah aku. Ini sudah sesuatu yang wajib, yang memang kita selaku makhluknya tentu wajib hukumnya untuk menyembah Allah. Kalau tidak, sudah. Karena di dalam Al-Quran sendiri, wa ma arsalnaka, apa di dalam Al-Quran, inna namanya illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kemudian kalau ada orang mengatakan yang macam-macam seperti orang Kristen itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad, sungguh telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Ini surat Al-Maidah. Ini kafir banget sudah.
pakainya la qad, la itu sungguh, qad juga sungguh, sungguh-sungguh kafir. Tapi ya kita jangan ngomong kafir lu, jangan, nggak boleh begitu. Iya, itu sebagai keyakinan kita saja kepada orang yang berbeda agama, ya sudah, dia itu kafir. Tapi jangan disebut kafir gitu kan. Kita ada kemanusiaan yang harus dijaga, karena harus dijaga perasaan-perasaan itu. Kafir ya, cuma jangan disebut kamu kafir, jangan. Itu timbul permusuhan. Sebab kafir sendiri kan ada terbagi dua. Ada kafir harbi, orang kafir yang menyatakan perang dengan kita. Itu sudah perang seperti dulu zaman dengan Belanda kita dan dengan Jepang. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi orang yang bersahabat dengan kita, orang yang bergaul dengan kita, orang yang bertetangga dengan kita dan baik dengan kita. Itu kan namanya kafir zimmi. Nah, kita wajib untuk menghargai dia. Nggak boleh kemudian kita rusak tempat ibadahnya. Iya, nggak boleh. Kemudian Allah juga memberikan rizki. Ini rizki bisa banyak, bisa sedikit, itu wewenang Allah. Itulah jaiz, wewenang Allah. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Cuma Imam Nawawi Banten Al-Bantani ini memberikan resep, kalau pengen banyak rezeki, katanya apa? Perbanyak. Di sini rezeki itu disebutkan oleh beliau, rezeki ada yang zahir, ada yang batin. Rezeki zahir itu kesehatan, makanan, ini rezeki makanan, uang, harta, itu yang kelihatan rezeki zahir. Ada rezeki batin, yaitu berupa keyakinan kepada Allah yang benar, ketaatan kepada agama. Ini rezeki batin. Ada orang-orang yang tidak taat, tapi ada orang yang taat. Nah ini alhamdulillah, ketika kita diberikan rezeki berupa rezeki batin, seperti ketaatan, mau taat kepada Allah, mau menjalankan ibadah, maka inilah kemudian rezeki yang dikatakan rezeki yang terbesar, rezeki batin. Apa kata Imam Nawawi? Di sini dijelaskan bahwa kalau pengen banyak rezekinya, rajin sholat, katanya gitu Pak, rajin sholat. Karena di dalam Al-Quran ada Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir ilaiha wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wasbir, wastabir alaiha, dan bersabarlah atasnya. Suruh sabar. Karena sholat itu memang ya masya Allah ya. Ya sholat itu harian coba. Subuh harus bangun. Sebenarnya anak-anak muda, anak-anak kita ini ya susah bangunnya ya gimana ya. Tapi ya susah, sabar. Kita suruh terus, kita tegakkan terus. Jangan bosan. Terus wastabir alaiha, dan bersabarlah atas. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rizki. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada kamu. Kok kaitannya dengan rizki ya? Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rizki. Oh, kata Imam Nawawi, ini banyak sholat ini, insya Allah rezekinya banyak ya. Karena kaitannya dengan rezeki. Satu, bisa sholat wajib. Kalau saya sholat sunnahnya minimal 2 rakaat, tahajud 1 rakaat, witir jadi 3. Ya yang pakai aja. Paket hemat, yang penting terus menerus. 2 rakaat, 1 rakaat nggak apa-apa.
Iya, yang penting rutin. Itu yang pertama. Kemudian kata Imam Nawawi, yang kedua, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang tadi dibaca oleh Pak Fendi itu, saya pernah mendengar ucapan dari Kiai Mahrus yang dari Lirboyo ya. Apa kata Kiai Mahrus dari Lirboyo? Siapa saja yang suka membaca tadi sholawatan itu, yang pertamanya dulu Bang. Maulaya sholli wa sallim dahiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Itu satu. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu Bikauli awlid minal ahwali muqtahim Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tiga bait tadi. Apa kata beliau? Siapa yang suka membaca itu setiap hari tidak akan kekurangan beras. Tidak akan kurang beras. Artinya Pak, rezekinya banyak, tidak akan kelaparan. Kan enak tuh sambil ini tidak akan kurang. Iya. Pak Fendi nggak kelaparan, Pak Fendi alhamdulillah. Walaupun nggak bekerja ya. Nggak makan. Jadi yang kedua membaca sholawat. Kemudian yang ketiganya perbanyak istighfar. Astagfirullah. Insya Allah dengan banyak sholat, banyak sholawat, banyak istighfar, kata Imam Nawawi Al-Bantani, insya Allah rezekinya itu banyak. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.